Menteri Perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan atau Julhas mengaku tidak khawatir dengan implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa atau EUDR yang semakin dekat. Sebagai catatan, EUDR rencananya mulai berlaku pada tahun 2025 mendatang. Julhas mengaku dirinya optimis dengan keberlanjutan perdagangan komoditas perkebunan Indonesia yang berkemungkinan kena imbas aturan EUDR seperti halnya kelapa sawit, kopi, teh, dan kakao. Ia pun meyakini Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto memiliki banyak rencana solutif untuk mengantisipasi dampak EUDR ke perdagangan Indonesia. Tapi kita juga nggak usah khawatir, itu kan sebagian besar soal palm oil toh. Oh, kita nanti kurang karena kita akan bikin, Pak Prabowo akan bikin dari B20 sekarang B35 naik B40, B40 naik B60. Selesai. Jadi terima kasih kalau baru tukang nanti. Apalagi Prabowo berencana untuk mendorong produk energi hijau berbahan baku kelapa sawit seperti biodiesel yang ditingkatkan menjadi B60. Sebagai rancangan regulasi yang dibentuk Uni Eropa atau UI dengan sasaran untuk mengenakan kewajiban uji tuntas terhadap sejumlah komoditas perkebunan dan kehutanan, EU Deforestation dan Free Regulation EUDR dinilai menjadi salah satu tantangan yang dapat merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan di Indonesia. Salah satunya kelapa sawit serta mengecilkan berbagai upaya dan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversity sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, dan konvensi multilateral. Merespon kondisi tersebut, Indonesia menjadi negara yang terdepan dalam menyerukan concern, yaitu serius dan ketidaksetujuan kepada UI atas tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit dengan adanya EUDR tersebut. Selain itu, Indonesia bersama dengan Malaysia dan Uni Eropa juga telah sepakat untuk membentuk gugus tugas ADHOC atau ADHOC Joint Task Force on EUDR guna membatasi atau mengatasi berbagai hal terkait dengan pelaksanaan EUDR yang dihadapi Indonesia dan Malaysia. Gugus tugas tersebut juga dibentuk untuk mengidentifikasi solusi dan penyelesaian yang terbaik terkait implementasi EUDR. Produk Indonesia yang terdampak itu nilainya senilai 7 billion US dollar. Nah, tentu salah satu yang kemarin kita mengusulkan untuk joint mission dengan Deputy Prime Minister Malaysia dengan Datu Yusof, dan mereka terima usulan joint mission dari Indonesia. Dan oleh karena itu kemarin beberapa parlemen datang ke Indonesia. Salah satunya adalah Heidi Hutala dan Ben Lange, itu dari Komite International Trade. Kemudian dari dirjennya juga datang ke Indonesia, Dr. Florika Finn. Dan Indonesia akan membahas joint task force ini untuk melakukan dialog dan mendorong agar kebijakan itu tidak diskriminatif dan melibatkan para stakeholder, dan untuk smallholder diberikan capacity building. Sejalan dengan upaya penolakan yang dilakukan Indonesia dan Malaysia, dilansir melalui maplemoyvoice.com, kelompok dipartisan baik dari Partai Republik dan Demokrat juga telah menyoroti kebijakan EUDR yang dianggap tidak adil bagi para petani yang akan memasuki pasar Eropa. Selain itu, penundaan implementasi atau perubahan regulasi EUDR juga dinilai menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk saat ini. Lebih lanjut, pernyataan keberatan terhadap kebijakan EUDR juga sejalan dengan pandangan Menteri Pertanian UI. Selain itu, sebanyak 20 dari 27 menteri juga menyerukan untuk dilakukan penundaan EUDR pada pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration atau Agrifis yang telah diselenggarakan dalam waktu dekat lalu. Selain itu, kebijakan EUDR yang juga telah mendapat sorotan dari New York Times dan Financial Times juga dinilai akan memberikan dampak berupa potensi masalah pada rantai pasokan yang berkelanjutan, harga, dan pilihan konsumen hingga dampak bagi petani dan negara mengekspor.
Dengan potensi dampak tersebut, sejumlah produsen pangan dan komoditas mengharapkan adanya pendekatan yang lebih terukur. Asosiasi Pertanian Terkemuka di Uni Eropa, COPA-COGECA, juga telah menyampaikan saran penundaan implementasi kebijakan UDR karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena waktu penyiapan kerangka kerja yang lebih memadai tidak dapat diselesaikan hingga batas waktu implementasi kebijakan UDR tersebut. Selain sorotan dan kritik yang disampaikan Amerika Serikat dan Asosiasi Pertanian Eropa terhadap kebijakan UDR tersebut, gelombang kekhawatiran juga diutarakan oleh berbagai negara-negara seperti India dan Brasil, serta sejumlah negara lainnya yang menyampaikan perhatian yang sangat serius mengenai tuntutan dari implementasi kebijakan UDR tersebut. Komisi Uni Eropa atau UE telah mengesahkan UU Deforestation atau Free Regulation atau UDR yang merugikan Indonesia. UDR dinilai menjadi salah satu tantangan yang dapat merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan di Indonesia, salah satunya kelapa sawit atau GPO. Namun peneliti Finlandia yakni Senior Research Fellow University of Turku Finlandia Erja Kutenen-Matilainen menemukan masih banyak pihak utamanya di tingkat akar rumput belum mengetahui regulasi ini secara mendetail. Munculnya UDR tidak lepas dari dominannya sawit Republik Indonesia di Eropa. Namun komoditas sawit menyangkut hal rumit secara keseluruhan. Mulai dari tantangan global, perubahan iklim, pemanasan global yang kemungkinan disertai dengan kondisi iklim ekstrim seperti kekeringan ekstrim, curah hujan ekstrim, serta badai dan banjir. Di sisi lain ada kesulitan yang muncul jika komoditas minyak sawit mendapat pertentangan dari Uni Eropa, yakni ancaman menurunnya devisa dalam negeri hingga tingkatan terendah petani, kesulitan untuk menyalurkan tanda buah segar atau TBS. Sebagai informasi, Komisi Uni Eropa atau UI pada 6 Desember 2022 menyetujui Undang-Undang atau UU Produk Bebas Deforestasi atau UDR. Begitu diadaptasi dan diimplementasikan, UU ini akan menutup rantai pasok yang masuk ke kawasan itu dari produk-produk yang dianggap menyumbang deforestasi dan degradasi lahan. Sebagai rancangan regulasi yang dibentuk Uni Eropa atau UE dengan sasaran untuk mengenakan kewajiban uji tuntas terhadap sejumlah komoditas perkebunan dan kehutanan. Dengan kebijakan baru ini, setiap perusahaan yang memasok minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, dan karet, serta produk turunannya seperti coklat, daging sapi hingga furnitur. Seperti diketahui, Indonesia merupakan pemasok minyak sawit terbesar di dunia dan merupakan salah satu produsen kakao, kayu, dan karet dunia.